Unit Tugas Manajemen Operasi. Kali ini saya akan membahas tentang titik impas atau break even point. Yuk mari kita simak apa itu break even point. Untuk mempelajari lebih dalam lagi titik impas atau break even point, mari kita simak pengertiannya. Pengertian break even point atau titik impas adalah di mana kondisi pengeluaran sebuah perusahaan sama banyaknya atau sama besarnya dengan pendapatan yang ia terima, atau bisa kita sebut dengan balik modal. Dari break even point ini, satu, tujuannya adalah mengetahui nilai BEP. Dengan mengetahui nilai BEP, kita dapat mengetahui proyeksi maksimal laba perusahaan kita. Yang kedua, mengetahui perubahan nilai laba. Jadi kita bisa mengetahui nih perubahan laba dalam perusahaan kita. Yang ketiga, menentukan kerugian yang terjadi. Jadi dengan mengetahui nilai BEP, maka perusahaan bisa mengantisipasi kerugian yang akan datang. Setelah mengetahui tujuan dari break even point, mari kita simak apa aja sih manfaat dari break even point tersebut. Satu, menjadi pedoman bagi perusahaan. Pedoman untuk memberikan nilai investasi secara tepat dan dapat mengimbangi biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. Yang kedua, sebagai bahan analisis perusahaan, guna untuk mengetahui nilai transaksi atau jual beli saham. Selanjutnya, menjadikan patokan untuk menentukan margin perusahaan. Dan yang terakhir, manfaat dari BEP itu adalah membuat pebisnis atau pengusaha itu untuk lebih jeli lagi dalam menghadapi bisnisnya. Selanjutnya, apa aja sih komponen pembentuk break even point? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, biaya tetap, kedua biaya variabel, ketiga harga jual, dan terakhir pendapatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah, biaya yang selalu dikeluarkan meskipun suatu perusahaan tidak melakukan produksi barang atau jasa. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau besarnya suatu produksi sebuah perusahaan. Yang ketiga ada harga jual. Harga jual merupakan perhitungan yang telah ditetapkan suatu perusahaan untuk menjual produk atau barang yang telah diproduksinya kepada konsumen. Nah, yang ketiga yang terakhir ada pendapatan. Pendapatan merupakan semua yang diperoleh oleh perusahaan setelah melakukan penjualan. Faktor-faktor yang meningkatkan break even point. Ada kalanya break even point ini meningkat. Yuk mari kita simak apa saja faktor-faktor yang menyebabkan break even point ini meningkat. 1. Peningkatan penjualan pelanggan. Ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Produksi barang akan meningkat, pada gilirannya menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan. Selanjutnya, yang kedua, kenaikan biaya produksi. Break even point akan naik karena adanya biaya tambahan. Selain biaya produksi, biaya operasional, biaya utilitas, dan biaya sewa atau biaya yang lainnya pun ketika naik akan mempengaruhi kenaikan BEP. Yang ketiga ada perbaikan peralatan. Nah, kalau perbaikan peralatan kan berarti peralatannya rusak. Kegagalan peralatan berarti adanya biaya operasional yang lebih tinggi lagi. Nah teman-teman, agar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi lagi, kita disarankan untuk mengurangi BEP. Apa saja sih cara untuk mengurangi BEP? Yang pertama, naikkan harga produk, tetapi jangan asal naikkan harga produk ya. Yang kedua, lakukan outsourcing. Profitabilitas dapat meningkat ketika bisnis-bisnis memilih outsourcing yang dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Nah teman-teman, meskipun
break even point ini memiliki manfaat dan tujuan yang baik untuk perusahaan, tetapi break even point juga memiliki celah kekurangan. Di antaranya sulitnya untuk mengklasifikasikan biaya. Yang kedua, waktu penyerapannya yang cukup terbatas. Nah, ada kekurangan break even point lainnya, yaitu analisa BEP hanya ada satu macam barang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam barang, maka kombinasi atau komposisi penjualannya akan tetap konstan. Metode perhitungan break even point atau titik impas. Ada 3 metode untuk mencari break even point, teman-teman. Yang pertama adalah metode persamaan, yang kedua metode margin kontribusi, dan yang terakhir ada metode grafik. Yuk mari kita bahas satu persatu metode tersebut. Untuk menganalisis break even point ini, yang pertama kita bisa menggunakan metode persamaan. Rumus metode persamaan ini dibagi menjadi 2, yaitu rumus dalam satuan unit dengan rumus total biaya variabel dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel setiap unit, dan BEP dalam satuan rupiah yaitu total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel setiap unit produk dibagi harga jual per unit. Untuk metode kedua ini adalah metode margin kontribusi. Seperti sama halnya metode sebelumnya, metode ini pun dibagi menjadi 2 rumus, yaitu rumus BEP satuan unit dan rumus BEP satuan rupiah. Untuk satuan unitnya bisa kita cari dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, atau biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Untuk satuan rupiahnya kita bisa mencari dengan biaya tetap dikurangi rasio margin kontribusi. Terakhir, analisis BEP bisa menggunakan metode grafik. BEP dapat digambarkan melalui grafik. Garis BEP akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Nah, titik impas atau BEP terletak pada perpotongan antara garis volume penjualan dengan garis biaya. Nah, untuk lebih memahami perhitungan analisis break even point, mari kita simak salah satu contoh soal break even point ini. 1. Ada sebuah perusahaan smartphone ingin mengetahui unit yang diproduksi agar mencapai titik BEP. Biaya tetap dari sebuah perusahaan tersebut sebesar EP 500 juta, biaya variabelnya 1 juta, dan harga jual per unitnya 1,5 juta. Yang ditanyakan di sini, berapa unit yang harus diproduksi oleh sebuah perusahaan smartphone ini agar bisa menghasilkan titik impas atau break even point. Nah, untuk penyelesaiannya kita dapat menyelesaikan dengan 2 cara, yaitu dengan mencari BEP satuan unit dan dengan satuan rupiah atau uang. Untuk satuan unitnya dengan rumus biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Ya, berarti 500 juta dibagi 1,5 juta dikurangi 1 juta, hasilnya sama dengan 100 unit. Jadi perusahaan ini harus memproduksi sebanyak 100 unit smartphone untuk mencapai titik impas penjualan. Untuk penyelesaian keduanya, kita menggunakan satuan rupiah atau bentuk uang dengan rumus biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit, atau sama dengan 500 juta dibagi 1,5 juta dikurangi 1 juta dikali 1,5 juta dengan hasil 1,5 miliar. Nah, berarti perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 1,5 miliar untuk mencapai titik impas atau break even point.
Nah, teman-teman, selesai sudah pembahasan kita mengenai materi break even point ini. Dapat saya simpulkan bahwa BP ini berguna bagi manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Dan juga BEP ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya sebagai dasar perencanaan produksi atau penjualan. Semoga contoh soal di akhir video ini dapat membantu kalian lebih memahami apa yang saya sampaikan. Sebelumnya, saya berterima kasih pada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan saya mengenai materi BEP ini. Mohon maaf jika banyak kata yang ambigu dan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.